Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Izin saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Solihati, Master Public Health sebagai dosen tetap Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Program S1 Universitas Yatsy Madani dengan nomor NIDN 0461126304 dan NUPTK 9543741642230073. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu farmakologi untuk perawat dengan kode MK PK 204. Video ini dibuat dalam memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 gelombang 1, yaitu pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja untuk memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita sebut PDD UKTPT, terutama pada aspek pengajaran. Informasi saya tampilkan secara singkat di mana mata kuliah farmakologi perawat mahasiswa semester 2 pada program kesehatan studi keperawatan S1 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 teori dan 1 praktik ya. Perkuliahan ditujukan untuk membekali mahasiswa dalam memberikan informasi khususnya tentang obat-obatan ditinjau dalam farmakologi perawat, yang mana mereka setelah lulus nanti diharapkan dapat mengaplikasikan secara benar dan tepat dalam pelayanannya di masyarakat. Dan saya melakukan dalam sistem pembelajaran ini yaitu secara DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk DIA itu terdiri dari delivery, artinya penyampaian materi, di mana saya melakukan penyampaian materi tersebut ya secara garis besarnya saja, karena mata kuliah ini terlalu banyak ya, terlalu padat isinya ya. Jadi saya memberikan cara presentasi dengan melalui media PPT secara garis besar, sehingga materi yang saya berikan ini akan mudah dipahami oleh mahasiswa. Dengan demikian mahasiswa dapat terbantu untuk mempelajari lebih dalam lagi secara mandiri. Dan materi dapat dilihat nanti di platform learning resmi di LMS yang dapat diakses pada siama uym.id, dan mahasiswa dapat mengaksesnya. Di situ ada modul RPS serta penugasan maupun kuis yang saya berikan. Model pengajaran yang saya berikan secara direct interaction, modifikasi, pendekatan deduktif dengan strategi, advanced organizer, dan kerja kelompok, dan pembelajaran secara kooperatif, brainstorming, problem based learning, and case study, atau diadakannya small discussion. Untuk interaction, sistem ini mendorong partisipasi mahasiswa dalam proses belajar untuk mencapai pemahaman secara mendalam. Strategi yang diterapkan di dalam mata kuliah ini dengan melakukan tanya jawab antara dosen dengan siswa atau antara siswa dengan siswa, yang dimana mereka melakukan small group discussion, kemudian melakukan demonstrasi ataupun penugasan terstruktur, serta nanti di interaction ini di praktikum juga dilakukan. Untuk asesmen penilaian, saya memberikan tugas kelompok terstruktur sesuai materi pembelajaran, di mana pembahasannya ini diambil dari referensi artikel atau jurnal, dan mereka melakukan presentasi tugas di mana nanti dilihat adanya waktu yang di luar daripada mata pelajaran yang kosong ya. Dan mereka melakukan presentasi tugas lalu melakukan small discussion, dan juga kuis diberikan dari materi yang telah diajarkan. Dan penilaian di dalam capaian pembelajaran ini atas dasar kompetensi mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Sedangkan bobot yang diberikan adalah pengukuran bobotnya dalam bentuk kehadiran mengikuti proses pembelajaran, yaitu kehadiran kurang lebih prosentasenya adalah 20%, kemudian ada penugasan UTS ya, UAS masing-masing adalah 15%, kemudian untuk UTS atau UAS ini kita berikan soal pilihan ganda dan studi kasus tertulis. Kemudian ada UPRAK ya, presentasinya 30% serta kuis 10%.
Jadi tugas hanya 10%, ya, kehadiran 20%. Untuk mata kuliah ini memiliki durasi pertemuannya kurang lebih sebanyak 16 kali pertemuan dengan perincian 14 kali tatap muka teori, 2 kali ujian berupa UTS ya pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Ya sekali lagi tadi yang sudah saya sebutkan bahwa bobotnya adalah 3 SKS, 2 teori dan 1 praktikum. Kuliah ini membahas tentang konsep farmakologi di dalam keperawatan dan dampak daripada obat terhadap sistem tubuh ya sebagai landasan dalam mempelajari ilmu-ilmu lanjutan atau keahlian. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, maka mahasiswa harus mampu mahasiswa diharapkan mengetahui tentang konsep dasar daripada farmakologi, meliputi mekanisme kerja secara farmakokinetik dan farmakodinamik obat serta prinsip-prinsip pemberian obat berdasarkan tanggung jawabnya. Dalam mata kuliah ini akan membahas dalam setiap pertemuan, yaitu di mana pertemuan pertama ya tentu saja adalah membahas pertama kita membahas dari RPS ya untuk perkenalan, dan kemudian menerangkan juga dari konsep dasar farmakologi dan aspek legal bagi perawat. Kemudian untuk mata kuliah yang kedua itu adalah tentang mekanisme kerja obat secara farmakokinetik dan farmakodinamik obat di dalam tubuh ya. Kemudian pertemuan mata kuliah ketiga yaitu pharmacovigilance, mata kuliah keempat pemberian dan cara perhitungan obat serta toksikologi. Kemudian mata kuliah kelima pengelolaan obat pada anak serta lanjut usia dan pengelolaan obat pada home care. Kemudian pertemuan selanjutnya yang keenam medication error, pertemuan ketujuh tentang obat pada sistem saraf, pertemuan ke-8 tentang mata kuliah obat pada sistem pernapasan, kemudian pertemuan ke-9 tentang obat-obatan pada sistem kardiovaskuler, dan ke-10 obat-obatan pada sistem pencernaan, ke-11 obat-obatan pada sistem endokrin, dan ke-12 obat-obatan pada kemoterapi, dan ke-13 pentingnya mengenal tanaman obat tradisional dan suplemen terapi, serta yang terakhir, pertemuan terakhir adalah menganalisis pasien yang aderen dan non-aderen terhadap pemakaian obat ya pasien. Adapun pencapaian pembelajaran atau yang kita sebut dengan CPL pada mata kuliah ini dibagi atas 4 aspek, yaitu yang aspek pertama yaitu S1 ya sikap ya, keterampilan umum, KAU, pengetahuan dan keterampilan khusus. Di mana di sini untuk farmakologi ya prodi telah menetapkan untuk S1-nya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, serta memiliki sikap untuk menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, serta menghormati hak klien serta bertanggung jawab kerahasiaan dan keamanan informasi yang tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Dan untuk keadaan umum, di sini dipilih KU1, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menguasai konsep teoritis masalah farmakologi keperawatan tentunya. Untuk yang pengetahuan, yang P5 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, serta menemukan kembali data, menjamin keaslian, serta mencegah terjadinya medication error. Dan yang khusus untuk keterampilan khusus, bahwa mampu untuk meningkatkan pembelajaran secara mandiri dan mengaplikasikannya nanti di lapangan. Untuk turunannya yaitu CPMK ya, yang diharapkan adalah yang satu mampu mengetahui konsep dasar farmakologi tentunya. Di sini mekanisme kerja obat secara farmakodinamik dan farmakokinetik, termasuk di sini tentang indikasi, kontraindikasi, efek samping obat, interaksi obat, dosis obat ya. Kemudian yang M2 yaitu mampu menjelaskan obat-obatan berdasarkan daripada golongan obat, serta M3 yang mampu memahami dan mengedukasi pasien dalam pengelolaan obat, dan M4 mampu melakukan perhitungan serta pemberian obat dengan tepat. Dan M4 yaitu mampu menerapkan manajemen farmakologi secara benar. Untuk mendukung proses pembelajaran ini,
saya menggunakan referensi yaitu farmakologi dasar bagi perawat, bisa diambil dari misalkan dari Menteri Kesehatan atau misalnya asas yang lain, juga pendukung dari jurnal nasional atau internasional, dan buku ajar farmakologi perawat yang saya secara pribadi juga sudah ISBN sudah disiapkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah farmakologi mahasiswa semester 2 Prodi Keperawatan program S1. Berikut adalah cuplikan proses mengajar dilaksanakan secara tatap muka di kelas pada pertemuan ke-13, yaitu mengenai pengenalan tentang ilmu tanaman obat tradisional atau herbal di Indonesia. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek? Hari ini kita pertemuan ke-13 ya, tentang Ibu akan memperkenalkan sharing tentang informasi tanaman herbal yang memang kalian perlu ketahui ya sebagai tenaga medis ya, karena tanaman tradisional ini juga cukup bermanfaat ya untuk nanti dapat digunakan sebagai obat. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Namanya, coba saya lihat, ada Abdul Qadir? Oke, Hairunisa hadir. Oke, sebelum ini kita close ya, absen berarti ini udah hadir semua. Kita terlebih dahulu berdoa ya agar pelajaran yang kita serap dapat kalian terima dengan baik ya. Semoga ilmunya nanti bermanfaat. Berdoa dimulai. Udah selesai? Oke. Ya, kita belajar di sini hari ini adalah pertemuan ke-13 ya. Ibu akan memberikan informasi sharing ya. Bukan berarti Ibu mempunyai ilmu yang lebih ya, tapi di sini kita sama-sama belajar. Jadi seorang perawat itu juga harus mengenal tentang tanaman tradisional. Pertama saya sangat luas sekali sebenarnya ilmunya tanaman tradisional ini. Jadi yang penting-penting saja yang Ibu informasikan. Nanti seperti biasa Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok dan mengeksplor daripada tentang tanaman obat tradisional. Jadi yang pertama adalah harus tahu adalah definisinya ya, bahwa tanaman tradisional ini bisa digunakan menjadi obat ya. Jadi artinya tanaman tradisional berarti tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi bisa apapun itu bisa nanti dijadikan bahan obat. Apa itu obat tradisional? Yaitu obat yang berasal dari, maksud saya adalah bahan atau campuran ya, yang berasal bisa dari tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita, bisa berarti dari hewan, bisa juga sediaan yang udah cair atau galenic ataupun campuran yang biasanya itu sudah digunakan untuk pengobatan sebagai dia yang secara empiris, artinya berdasarkan pengalaman. Jadi sudah dikenal sejak dahulu ya oleh nenek moyang kita. Obat tradisional ini dibagi atas ada 3 macam ya Dek ya, yaitu pertama adalah jamu. Jamu itu kan sudah tidak aneh lagi ya kalian ya, dan sudah disentuh, salah kesentuh ya. Dia ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Apa perbedaannya? Yaitu kalau jamu berarti bukan bahan obat. Maksudnya adalah yang masih segar gitu ya, tanamannya itu kita bisa diolahnya sangat sederhana. Jadi cukup direbus ya, dipotong-potong, diambil sarinya, lalu kita minum, dan itu sudah dilakukan oleh beberapa yang sudah biasa ya, yaitu yang tukang jamu ya, dan kita dikenal di Indonesia itu jamu Jawa ya, orang ibu gendong ya, jamu gendong ya. Kemudian obat herbal terstandar itu apa? Obat herbal terstandar adalah jadi yang berasal dari tanaman, tapi dia harus diproses terlebih dahulu, cuman sangat sederhana cara pengolahannya ya. Misalkan dia diambil daunnya, kemudian dikeringkan ya, kita masukkan di oven, kemudian kita bisa masukkan ke toples, bisa dijadikan itu adalah simplesia yang bisa digunakan misalkan nanti direbus dengan air panas ya. Nah, itu nanti sarinya bisa kita minum, itu udah masuk herbal terstandar. Tapi obat herbal terstandar ini kalau jamu itu bisa dianggap sebagai untuk menyehatkan tubuh.
tanpa ada bukti empiris, hanya berdasarkan bukti empiris, maaf, hanya berdasarkan bukti empiris. Jadi di zaman dahulu karena udah terkenal ya. Tapi kalau OHT itu dia harus melalui uji praklinis dulu. Uji praklinis adalah melalui uji yang lolos lewat binatang. Nah, yang satunya tadi itu adalah fitofarmaka, itu harus melalui lolos praklinis sama uji klinis ya. Nah, kemudian apa sih bedanya ya? Bedanya yaitu di mana kalau yang OHT ini bedanya itu kalau jamu itu kan komposisinya banyak dan sederhana cara konsumsinya. Tapi kalau obat herbal terstandar ini berarti dia masih juga sama komposisinya, bukan tunggal ya, komposisi karena zat aktif itu lebih dari beberapa puluh zat aktif ya. Sedangkan kalau yang fitofarmaka diproses terlebih dahulu ya, prosesnya sangat panjang dan itu biasanya diprosesnya oleh suatu farmasi ya, karena harus melalui diekstraksi atau distoklesi dulu ya, nanti baru dihasilkan lolos uji binatang, lolos uji manusia ya, kemudian didaftarkan oleh BPOM ya. Setelah dia lolos secara keseluruhan, kemudian dipromosikan, dilegalkan, ada syarat-syarat tertentu pula dari BPOM, itulah yang kita sebut fitofarmaka, yang biasanya dokter itu bisa bisa meresepkan atau menggunakan. Jadi pada dasarnya obat kita yang kita minum nih, obat dari dokter itu ya, itu ada beberapa bagian yang berasal dari tanaman ya. Nah, kemudian tadi perbedaan kalau yang fitofarmaka itu yang diambil karena dia berdasarkan isolat, jadi hanya satu jenis aja bahan sarinya yang bahan aktifnya ya. Nah, kemudian untuk apa sih sebetulnya ada apa aja yang bisa diambil manfaatnya dari tanaman tersebut? Yaitu bisa dari daunnya, bisa dari bunganya, ya, bisa dari batangnya, atau bisa dari akarnya. Jadi setiap tanaman itu berbeda-beda manfaatnya. Jadi ada juga yang secara keseluruhan, seperti kalau pohon kelapa kan semua juga bisa bermanfaat ya. Nah, sebentar. Untuk berdasarkan untuk jamu obat OHT ini fitofarmaka, nah BPOM sendiri membagi atas kelompok-kelompok dari lambangnya ya. Kalau jamu itu lambangnya seperti daun ya, jadi ada 3. Kalau OHT itu lambangnya seperti bintang, kalau fitofarmaka itu seperti ranting ya, seperti lingkaran biru ya. Jadi di sini yang kita tahu bahwa jamu dan OHT itu sangat berbeda ya. Sekali lagi bahwa jamu itu berdasarkan empiris dan mudah digunakan. Jadi dari begitu saja, OHT adalah berdasarkan dari bahan bakunya sudah standarisasi, harus lolos uji praklinis. Sedangkan fitofarmaka itu bisa digunakan sebagai karena zat aktifnya cuma satu, jadi itu bisa digunakan oleh kalangan medis ya, untuk bisa diresepkan oleh dokter. Sebenarnya ada beberapa contoh yang obat medis yang juga sudah lama ya dikenal, yang berasal dari tanaman. Namun banyak yang tidak tahu. Contohnya ya, jadi zaman dulu itu kan terkenal ya, malaria. Nah, itu kina ya. Kina itu berasal dari tanaman ya. Kemudian obat jantung, digoxin, itu juga dari tanaman juga. Kemudian obat hipertensi, reserpin, itu dari Rauwolfia reserpin, itu juga dari tanaman juga ya. Ya, ini kemudian obat sakit perut tuh papaverin ya, itu juga dari tanaman juga. Kodein, obat batuk ya, itu juga dari tanaman. Misalkan itu ada kodein, morfin dari daun ganja ya. Nah, itu diolah, diambil satu kandungannya sehingga dia bisa dijadikan obat medis ya. Nah, kandungan daripada senyawa tanaman ini sangat bervariatif. Di antaranya itu kandungannya yang kalian maksudnya kalian supaya lebih agar lebih tahu bahwa kandungan itu mengandung, ada yang disebut dengan alkaloid, ada flavonoid, ada polifenol, saponin, misalkan terpentin dan tanin, dan masih banyak lagi karena dia lebih dari puluhan komposisi ya. Dan biasanya obat herbal ini mempunyai fungsi ya, seperti antioksidan, antiinflamasi ya, terus kemudian dia juga sebagai antimikroba ya. Makanya jangan aneh kalau misalkan orang bisa mengklaim, kok bisa sih sebagai obat misalkan untuk nyeri perut, terus kemudian untuk juga nyeri artritis ya, terus kemudian dia juga bersifat untuk misalkan mual dan sebagainya ya, seperti jahe yang kita kenal ya. Jahe itu banyak juga manfaatnya karena dia multi composition ya, multi composition, sehingga dia bisa bermanfaat untuk dari beberapa macam ya fungsinya. Namun semuanya itu sampai sekarang obat tradisional ini tidak ada yang bisa diklaim menyamakan ya statusnya dengan obat modern atau obat kimia. Kenapa? Karena
obat tanaman tradisional ini dia bekerjanya sangat lambat. Maka kalau orang mengklaim kalau misalkan orang bilang bahwa bisa diobatin dengan obat tanaman tradisional, enggak ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah juga sebagai tenaga medis, walaupun misalkan kalian belajar mana yang bisa diobat dengan obat tradisional dan mana yang tidak. Pada umumnya obat tradisional ini yang nanti setelah diolah itu dia bisa untuk berfungsi hanya sebagai untuk penyakit-penyakit kronis, ya, untuk penyakit-penyakit kronis aja. Ada beberapa syarat ya dari obat tradisional ini dalam proses nanti pembuatannya. Jadi misalkan bisa juga digunakan untuk UMKM kecil, industri kecil ya. Nah, itu ada syarat-syarat tapi tidak terlalu berat. Namun kalau untuk farmasi itu syaratnya besar. Makanya kenapa obat tradisional diklaim kalau misalkan setelah menjadi fitofarmaka murah, nggak mungkin karena melalui proses yang panjang. Sedangkan kalau obat OHT sebetulnya bisa diproduksi ya untuk industri kecil ya, malah kalian juga nanti sebetulnya bisa untuk membuat misalkan usaha-usaha kecil gitu ya, kalau memang kalian itu mau gitu ya, untuk menambah penghasilan karena banyak sekali obat tradisional ini manfaatnya. Nanti kita akan diteruskan setelah dieksplor ya, kalian saya beri tugas selanjutnya per kelompok ya, seperti yang tugas-tugas kemarin ya, artinya hanya ini bedanya dengan perbedaan dari nama tanaman saja. Kalau kemarin kan jenis penyakit ya yang obatnya. Yaitu nanti kalian cari 5 kelompok bahwa mencari dari jenis-jenis tanaman obat masing-masing berbeda-beda. Misalkan yang satu kelompok jahe, yang satu kelompok mint, yang satu kelompok kunyit ya, pepaya dan lain-lain boleh saja. Dan isinya nanti kalian lengkapi dari referensi, bisa dari berbagai jurnal, kemudian dari referensi dari buku saya ya, ada saya buat ya farmakologi keperawatan salah satunya, itu juga bisa sebagai referensi, dan juga bisa dari nanti buku dari Menkes ya. Serta ada kalau tanaman obat tradisional itu namanya Formularium Obat Herbal Indonesia yang kita sebut dengan FOHAI ya. Sebelum untuk tadi tugas yang itu ya. Nah, urutannya nanti kalian apa saja yang kalian harus kerjakan, yaitu nanti kalian cari berarti deskriptifnya bagian mana saja yang berfungsi, kemudian apalagi kira-kira isinya ya, kandungannya, terus kemudian mekanisme kerja secara farmakodinamik dan farmakokinetik, kemudian bahan tersebut bisa digunakan secara inovatif tuh untuk apa saja, kemudian bisa juga kalian membuat inovatif sendiri dan tuliskan dari cara pembuatannya ya. Kemudian mungkin ada sebagai edukasi kesehatan kamu sebagai perawat, apa yang kamu akan tulis bisa ditampilkan, ditulis di situ ya, di PR kamu ya, jadi supaya mengeksplor. Kemudian daftar referensi jangan lupa ya kalian tulis. Kalau tidak ada referensi, kadang-kala tuh tugas kalau misalkan nggak ada referensi, jadi ya itu wajib ya tugas referensi. Jadi dari jurnal-jurnal itu kalian harus eksplor. Jadi dari jurnal nasional, internasional, mungkin 3 atau 5 jurnal. Nanti kalau ada studi kasusnya ya kamu bisa bahas di situ, aku bikin rangkuman ya, nanti dibahas, kamu nanti presentasi. Nah, sebagai contoh nanti Ibu memberikan juga ya, karena dosen itu adalah mempunyai tugas juga meneliti ya, sebagai peneliti juga Pengmas. Jadi pada tahun di sini Ibu ada nggak ada ya di sini. Oke. Nah, Ibu ini pengaruh, salah satu contoh penelitian yang Ibu sudah lakukan adalah pengaruh pemberian minuman Simplesia bunga telang. Bunga telang itu bahasa latinnya Clitoria ternate, terhadap penurunan insomnia. Pada waktu itu memang sudah lama, 3 tahun yang lalu ya, pada waktu pas zamannya COVID. Ini pada pasien pasca COVID ya, kebetulan Ibu dapat dari hibah PDP, jadi dosen pemula, karena memang Ibu walaupun ngajar sudah lama tapi kurang memperhatikan dalam hal penelitian ini. Jadi kebetulan dapat, jadi saya sedikit untuk memotivasi kalian. Jadi untuk kedepannya kalian bukan hanya sebagai perawat, kan kalau udah selesai itu bisa kalian menjadi apapun ya, bisa sebagai perawat, bisa nanti diimplementasikan sebagai researcher juga bisa ya. Nah, ini adalah contohnya bahwa jumlah responden 36 ya yang dilakukan pada majelis waktu itu di sini di Margasari ya. Diminumnya adalah 30
pesertanya 32 ya, dibagi 2 grup, masing-masing 16 peserta, diminumnya 2 kali selama 14 hari ya. Kemudian ada juga dibagi atas 2 ya ininya, jadi yang satu yang sebagai kontrol. Metode yang digunakan sama Ibu adalah randomized control trial ya. Dan hasilnya adalah itu ada pengaruh dari yang tadinya kurang tidurnya kurang nyenyak, akhirnya dia bisa tidur dengan dalam, deep, lebih dalam ya. Kira-kira ada yang bertanya? Itu salah satu yang Ibu lakukan ya. Pengmas juga terakhir ya kemarin Ibu lakukan, yaitu tentang pembuatan sanitizer nih yang Ibu buat ya, sanitizer seperti ini ya. Ini dari bunga telang campuran dengan bunga telang dengan aloe vera ya. Nah, itu ini pengabdian masyarakat. Itu bisa diimplementasikan oleh kalian nanti ya, kan sekarang baru semester 2. Jadi nanti di semester berikutnya kalau misalkan skripsi bisa berbuat sesuatu, bisa dibuat penelitian, pengabdian masyarakat, sehingga kamu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya gitu. Ada yang bertanya tentang hari ini? Ya. Baik Ibu, saya Nazil Satira Putri dengan NIM 250201111. Izin bertanya, bagaimana proses ekstraksi senyawa aktif dari tanaman obat? Ya, jadi tadi ya bahwa tanaman obat ini bisa diproses dengan macam-macam caranya tadi ya, seperti tadi yang OHT dan yang tadi fitofarmaka. Bisa ada ekstraksi, bisa juga namanya sufraksi ya, terus kemudian ada yang diisolat. Ya, ekstraksi itu paling yang agak lebih tidak terlalu sulit ya, pakai alat, yaitu dia direndam, jadi dimasukin, jadi simplesia kita buat ya, kemudian simplesia kering, kemudian dihancurkan kayak di blender gitu, dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam botol tabung yang misalkan yang gelap ya, kemudian direndam dengan pelarutnya, lalu setelah didiamkan misalkan 24 jam sambil nanti diproses, dikocok ya sekali-sekali, kemudian setelah itu nanti disaring, prosesnya disaring, baru nanti akan mendapatkan hasil itu yang kita sebut dengan ekstrak ya, disebut dengan ekstrak. Tapi nanti ekstrak itu bermacam-macam dari tipenya, ada ekstrak cair, ada ekstrak padat, ada ekstrak yang pasta gitu. Oke, saya mau tanya nih, kira-kira Naswa ya, atau siapa? Coba saya lihat dulu sebentar. Tiara, ada nggak Tiara? Nah, siapa ya? Tiara. Apa tadi yang Ibu pengen tahu nih, ngetes, tadi yang Ibu kasih, kalian bisa nyimak apa enggak? Tadi ada berapa macam Tiara, obat tradisional jenisnya? Jawab. Ada yang bisa? Ya. Ada 3 macam, ada jamu, terus Fitofarmaka. Fitofarmaka, satu lagi? sama OHT. OHT, obat herbal standar ya. Ya, minimal kalian berarti sudah menyimak ya. Alhamdulillah kalian bisa dengan konsentrasi untuk mendengarkan Ibu memberikan informasi ini ya. Semoga bermanfaat ya. Kalian nanti ke depannya artinya bisa memberikan kontribusi selain ilmu pengetahuan kepada masyarakat juga ya. Jadi nanti tugasnya nanti dibuat ya, nanti dimasukin ke, kita ada sistem itunya ya kan, yang udah seperti biasa LMS. Jadi Ibu nanti nilainya secara langsung di situ ya. Kemudian kalau ada waktu nanti kita presentasikan. Oke? Ada yang bertanya? Jika ini kita selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan cuplikan video proses pembelajaran yang saya ampuh pada mata kuliah farmakologi untuk perawat di pertemuan 13 yang berfokus pada pengenalan tanaman tradisional Indonesia. Sebagai calon perawat tenaga kesehatan, bukan hanya mempelajari obat-obatan konvensional, namun penting juga dia mempelajari materi tersebut sehingga siswa adanya ketertarikan turut serta dilibatkan dalam riset obat tradisional sebagai penambahan pengembangan ilmu pengetahuan, karena masih sedikitnya tanaman tradisional yang digunakan sebagai OHT dan fitofarmaka yang di mana obat tersebut mengedepankan daripada safety atas dasar evidence based atau bukti ilmiah, yaitu melalui uji praklinis maupun klinis serta etika praktek dalam penggunaan tanaman obat.
Saya ucapkan terima kasih kepada Kemendiksentek melalui Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi LL Dikti 4 wilayah Jabar dan Banten dan seluruh tim dosen 2006 atas kesempatan ini, dan terima kasih atas dukungannya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Yatsi Madani, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.